Om Swastiastu, Om Awigamastu Namasidam. Perkenalkan, nama saya Nimade Ariana Kumalasari dengan NIM 21130111013 dari program studi S1 Pendidikan Matematika Rombel 7 Agama Hindu. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai jawaban UAS Agama Hindu. Langsung saja, untuk materi yang pertama, bahasan soal yang pertama yaitu ada beberapa nilai yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi. Yang pertama yaitu dharma, yang berarti kebenaran, karena dalam kasus ini korupsi yang dimaksud yakni kegiatan penggelapan dana yang sangat bertentangan dengan nilai kebenaran, karena hal tersebut artinya sudah merampas hak milik orang lain. Yang kedua, satya berarti kejujuran, di mana nilai kejujuran ini harus dilakukan agar tidak berbuat korupsi, karena seseorang yang melakukan korupsi adalah orang-orang yang tidaklah jujur akibat dari menggelapkan dana seperti halnya pencuri. Yang ketiga yaitu karma pala atau hasil dari perbuatan. Dengan adanya hasil dari setiap perbuatan, maka akan sesuai dengan perbuatan yang akan kita lakukan. Apabila kita berbuat baik, maka hasilnya akan baik. Namun, apabila kita berbuat yang tidak baik seperti melakukan korupsi, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang dilakukan tersebut. Dan selanjutnya yaitu kepedulian, merupakan bentuk kepekaan pada lingkungan. Yang selanjutnya ada tanggung jawab, yaitu kesadaran untuk menunaikan amanah. Selanjutnya yaitu ada kerja keras, yang artinya bentuk pengabdian yang sebaik-baiknya. Selanjutnya ada kesederhanaan, yakni bergaya hidup tidak boros dan mewah. Selanjutnya ada kemandirian, merupakan tanda tidak mudah tergantung pada orang lain. Ada keberanian, adalah mampu melaporkan kecurangan dan berani untuk memperbaiki diri. Serta keadilan, yaitu keadilan di dalam menerapkan hukum. Dan dengan adanya nilai-nilai yang diterapkan seperti ini, maka kita akan terhindar dari adanya perilaku atau berpikir untuk korupsi. Selanjutnya yaitu yang kedua, pendapat saya mengenai kelebihan adanya Banten dalam tradisi Hindu. Nah, jadi ada beberapa kelebihan adanya Banten dalam tradisi Hindu, yaitu yang pertama yaitu Banten dalam tradisi Hindu merupakan simbol yang sakral menurut pandangan Hindu yang berarti memvisualisasikan ajaran Hindu. Selanjutnya dapat menjadi media untuk menyampaikan serada dan bakti kepada kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Banten sebagai sarana upakara yang digunakan sebagai simbol bentuk sujud bakti kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Bakti tersebut juga terdapat atau terdiri dari 3 kategori, yaitu Banten Alit, Madya, dan Utama, di mana dalam hal tersebut berbagai struktur keagamaan Banten dianggap sebagai sarana vital. Dan Banten juga terikat oleh 6 faktor, yaitu Iksa, Sakti, Desa, Kala, Patra, dan Tatwa, di mana Iksa berarti keinginan, di mana Banten harus dilandasi dengan keinginan dan niat yang tulus ikhlas dalam beribadah. Maka dari itu, Banten memiliki kelebihan dalam tradisi Hindu. Selanjutnya yang ketiga yaitu nilai-nilai dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang sedang marak-maraknya, dan juga saya akan berikan solusi. Jadi sebagai contoh, dalam Sarasa Muscaya 435 menyatakan bahwa kebiasaan wanita jalang dan lelaki hidung belang senantiasa menimbulkan kesengsaraan bagi yang lainnya. Ia juga yang menjauhkan orang dari kewajiban dan rutinitas kerja. Mereka yang bijaksana menyadari bahwa
bahwa hal itu tidaklah baik dan tidak akan tergoda oleh nikmat ilahi sesaat. Agama Hindu memandang pelacuran sangat dilarang karena dalam Hindu, tubuh perempuan itu ibarat susu kehidupan bagi generasi berikutnya. Nah, mereka yang memperjualbelikan susu kehidupan dalam pandangan Hindu, hukumnya adalah kutukan seumur hidup. Dalam Manawadharma Sastra, Samuscaya dan Parasara-dhamma Sastra, hubungan seks senantiasa dianggap sebagai hal yang suci yang hanya diperkenankan selalu setelah melalui proses pewiwahan. Itu menurut Manawadharma Sastra selalu ada 8 cara. Nah, solusi agar masalah tersebut tidak terjadi yaitu perbanyaklah belajar agama dan selalu menyembah atau ingat dengan ide Sang Yang Widi Wasa agar berjalan dengan baik apapun yang kita pikirkan, katakan, dan kita perbuat. Bekerja sesuai dengan ajaran Dharma, maka senantiasa kita akan dapat pencerahan di jalan hidup yang lebih baik. Baik, selanjutnya untuk yang keempat, yaitu ketika saya mengunjungi panti asuhan, itu terdapat nilai-nilai agama Hindu yang bisa saya atau kita semua pelajari dan terapkan. Yang pertama yaitu dari nilai kebersamaan, bersyukur dan saling menghargai yang bisa kita pelajari. Kita sepatutnya harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dari sana kita bisa menerapkan rasa syukur. Contohnya, orang satu makan setiap hari, namun cepat dia merasa bosan dan setiap makan dia selalu membuang makanannya. Padahal tanpa dia sadari di luar sana masih banyak orang itu tidak mampu untuk makan, dan seharusnya orang satu itu harusnya bersyukur. Selain itu juga kita perlu mempelajari dan menerapkan nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari nilai religius yang merupakan nilai yang bersifat mutlak dan abadi serta bersikap yang bersumber pada kepercayaan dan keyakinan dalam diri manusia. Maka sesuatu yang dilakukan oleh manusia berupa sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dihendaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, implementasinya itu dibuktikan melalui tindakan seperti pengasuh tidak melakukan kekerasan atau kita tidak melakukan kekerasan terhadap anak asuh, berkata sopan kepada yang lebih tua, merawat jika ada yang sakit, dan membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Yang selanjutnya yaitu nilai kemanusiaan, yang berarti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani. Nah, di mana nilai kemanusiaan ini mengandung arti kesadaran sikap perilaku ini yang belum akan memberikan dampak yang baik untuk anak-anak panti. Selanjutnya untuk nilai persatuan. Nah, itu merupakan suatu proses yang menuju nasionalisme, di mana nasionalisme itu adalah perasaan satu sebagai suatu bangsa, satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, rasa satu yang begitu kuatnya, maka daripadanya lah timbul rasa cinta bangsa dan tanah air. Selanjutnya itu ada nilai kerakyatan, di mana implementasinya itu dibuktikan melalui kegiatan musyawarah, menentukan tempat untuk sekolah bagi anak panti asuhan, dan melaksanakan hasil dari musyawarah tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada nilai kerakyatan serta nilai keadilan. Terakhir itu nilai keadilan, karena itu juga perlu dilaksanakan
melalui tindakan seperti tidak membeda-bedakan anak panti asuhan dan membagi rata semua makanan serta pembelajaran, itu akan menunjukkan keseimbangan perlakuan terhadap siapapun sesuai hak dan martabat guna mencapai suatu kesejahteraan. Selanjutnya untuk jawaban nomor 5, yaitu manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapatkan penghargaan yang tinggi di dunia. Jadi hal tersebut antara kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia itu memiliki hubungan yang sangat erat. Tentu saja seperti itu, karena orang yang sudah melakukan korupsi tersebut berarti pasrah dan rakus terhadap harta. Karena orang yang sudah melakukan korupsi tersebut berarti pasrah akan hukuman yang didapatnya nantinya, yang artinya mereka siap menanggung risiko apapun yang diberikan ketika ia sudah tertangkap, karena sudah tahu mereka melakukan kesalahan dan memang tidak pantas untuk membela dirinya. Selanjutnya, seperti kasus penggadaian, ya, jadi ini contohnya, seperti kasus penggadaian tanah di Jawa Timur yang membawa orang yang korupsi ke dalam pengadilan yang membuat si pelaku menjadi pasrah. Contoh lainnya yaitu apabila ada seseorang yang memasrahkan segalanya kepada ide Sang Yang Widi Wasa dan dia tetap semangat dalam bekerja karena ia tahu bahwa segala hal yang sudah diatur oleh Tuhan, dan selama ia bekerja tanpa pamrih dan percaya bahwa ia bekerja dengan tidak berpikir yang tidak seperti itu, maka niscaya dia akan tetap bisa hidup berkecukupan. Nah, apabila sudah seperti itu, maka tidak akan ada niatan diri untuk korupsi lagi atau untuk mencoba untuk melakukan korupsi, karena ia tahu bahwa hal tersebut tidak pantas untuk dilakukan. Selanjutnya untuk yang keenam, dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam ini tidak akan dapat mencapai kesempurnaan, di mana pernyataan tersebut akan berhubungan dengan yoga dan pranayama yang ditemukan dalam pengkajian yoga center selama ini. Karena pada dasarnya yoga dalam pernyataan ini itu berarti penyatuan diri dari Brahman. Dalam hal jika manusia melakukan kegiatan yoga, maka akan dapat memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan sehingga menenangkan diri. Sedangkan untuk pranayama, yaitu bagian dari kegiatan yoga dengan tujuan dapat menenangkan diri. Tentunya dalam pranayama itu terdapat keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan pada saat melakukan pranayama. Untuk yang ketujuh, dalam bab tentang bakti di dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan kita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidaktertarikan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya.
Nah, makna dari ungkapan Bhagavad Gita tersebut itu adalah di saat kita memuja Sang Hyang Widi, kita seharusnya tulus sujud bakti kepada beliau yang penuh cinta kasih dan tanpa rasa pamrih serta tidak terikat dengan duniawi. Hal tersebut berpedoman dengan ajaran Dharma. Dengan begitu, segala yang kita laksanakan akan selalu diberkati olehnya, baik dari kehidupan duniawi maupun saat mencapai moksha. Sang Hyang Widiwasa adalah penguasa alam semesta, Maha Suci, Maha Pengampun, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, manusia mendapatkan keberkahan di atas segala yang kita perbuat, melaksanakan persembahan rasa bakti tulus ikhlas kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa dan tidak meninggalkan kewajibannya, maka pastinya akan diberkahi dan diampuni dosa-dosa kita oleh ide Sang Hyang Widiwasa. Selanjutnya untuk yang ke-8, Ngaben, banyak orang yang menyebutkan bahwa upacara ini sangatlah boros. Menurut saya, Ngaben merupakan salah satu upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali yang tergolong upacara Pitrayatnya, di mana dalam Pancayatnya ini termasuk dalam Pitrayatnya, yaitu upacara ditujukan ke roh leluhur. Makna dari upacara Ngaben ini intinya adalah untuk dapat mengembalikan roh-roh leluhur, di mana maknanya adalah untuk mengembalikan roh leluhur itu ke asalnya. Ngaben juga jalan menuju nirwana, prosesi kematian, untuk menyatukan orang yang meninggal dunia dengan alam semesta. Jadi, Ngaben perlu dilakukan karena Ngaben itu sebagai proses mempererat pengembalian unsur-unsur Pancamahaputta ke asalnya. Upacara Ngaben mempunyai makna untuk membantu perjalanan Atman jiwa menuju Brahman dengan pengabenan keluarga tersebut atau salah satu keluarga itu dapat membebaskan arwah orang yang meninggal dari ikatan-ikatan duniawinya, memuja surga atau menjelma ke kehidupan ataupun moksha. Selanjutnya yang ke-9, baik orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yang besar-besar seperti nganteng linggih dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Nah, pendapat saya mengenai situasi realitas seperti ini di zaman sekarang, seseorang yang melaksanakan yatnya yang besar namun tidak peduli pada orang yang membutuhkan itu, sepatutnya ia dapat untuk mengurangi bahkan untuk tidak melaksanakan hal tersebut. Seperti untuk linggih itu seperti kurang maknanya dan terlihat seperti formalitas saja karena hanya membeli upacara yatnya atau banten itu sesuai dengan yang ia miliki, bahkan dapat juga melebihi. Nah, hal itu mungkin terlihat bagus namun sebenarnya tidak, karena itu akan menjadi sebuah formalitas saja dan juga dapat mencerminkan uang yang banyak. Dan dalam hal ini juga dapat kita maknai bahwa kita harus memperhatikan di sekitar kita terlebih dahulu dengan orang yang membantu orang yang membutuhkan. Hal tersebut termasuk kayatnya yang juga dapat menghubungkan kita dengan Hyang Widiwasa dan lingkungan sekitar. Hal ini juga kita perlu untuk memaknai Trihita Karana tersebut. Nah, yang terakhir yaitu contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari mengenai
Bhagavad-gita tersebut. Yang pertama yaitu contohnya salah satu siswa menyembunyikan novel-novel di dalam buku pelajaran dan buku spiritual, lalu membacanya dan memperlihatkan kepada orang lain bahwa buku itu dibaca olehnya, dan juga dari ia bercerita tersebut. Dengan demikian ia dianggap menipu dan juga tidak baik. Seandainya pun buku semacam itu disimpan di perpustakaan, seharusnya para pelajar, baik para pelajar maupun mahasiswa itu tidak menyentuhnya. Itulah sebabnya hati mereka murni dan suci. Bila engkau mempunyai perasaan yang suci seperti itu, engkau akan mencapai tingkat kesucian yang tertinggi dan hatimu juga akan terasa damai. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat suatu kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.